Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Indranisa dengan NIM G90125300003. Saya berasal dari Prodi Sains Data. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil praktikum 1, khususnya perhitungan manual pada 5 data pertama dan interpretasi perubahan boneka. Baik, kita langsung masuk saja di bagian RStudionya yang akan saya jelaskan satu persatu sesuai soal yang akan saya jawab. Nah, di sini tuh ada biodata. Nah, di sini membangun data milik sendiri. Ini ada eksplorasi sebelum pemodelan. Ada regresi linear sederhana. Nah, ada regresi linear berganda. Sini saya akan run. Nah, dengan akan keluar hasil seperti ini. Nah, ada regresi dengan pogo boneka. Ini dan membandingkan ketiga model. Dan ini. Nah, tugas pertamanya itu diagram pencar dan kesan awal. Ini saya sudah menjawabnya. Nah, pertanyaan yang akan saya jawab dan saya jelaskan yaitu hitung tangan tugas 2 dan makna koefisien pengubah boneka tugas 4. Berarti kita akan jelaskan dari tugas 2. Nah, tugas 2 itu yaitu hitung tangan pada 5 amatan pertama. Nah, di sini pertama, saya menggunakan 5 data pertama untuk variabel X, yaitu 3,1, 4,9, 3,1, 6,5, dan 4,1. Dan variabel Y-nya atau terikatnya, yaitu 61,6, 68,3, 55,1, 77,6, dan 67,0. Nah, langkah menghitung rata-ratanya X dan Y bar itu yaitu kita menjumlahkan keseluruhan data yang kita ambil. 3,1 ditambah 4,9 tambah 3,1 ditambah 6,5 ditambah 4,1 dibagi 5, yaitu hasilnya 4,34. Sedangkan rata-rata Y 61,6 ditambah 68,3 ditambah 55,1 ditambah 77,6 tambah 67,0 dibagi 5, yaitu hasilnya 65,92. Nah, itu menghitung SXX. Rumus SXX itu yaitu X1 XI dikurang X bar dipangkatkan 2. Nah, di sini saya akan memasukkan pertama kali data-data yang saya ambil dari variabel bebasnya atau variabel X. Itu 3,1, 4,9, 3,1, 6,5, 4,1. Nah, di mana saya mendapatkan 4,34 yaitu hasil bebasnya yaitu hasilnya 4,34. Nah, saya masukin. Jadi saya kurangin 3,1 dikurang 4,34 dipangkatkan 2, hasilnya yaitu min 1 1,24 pangkat 2, hasilnya 1,5376. Begitupun 4,9 akan saya kurangi dengan hasil keseluruhan rata-rata variabel X yaitu 4,34 dipangkatkan 2 sama dengan 0,56 dipangkatkan 2. Hasilnya yaitu 0,3136. Selanjutnya 3,1 dikurang 4,34 pangkat 2 sama dengan min 1,24 pangkat 2. Hasilnya 1,5376. Selanjutnya 6,5 dikurang 4,34 pangkat 2 sama dengan 2,16 pangkat 2 sama dengan 4,6656. Nah, di sini terakhir untuk variabel X-nya itu 4,1 dikurang 4,34 pangkat 2 sama dengan 0 min 0,24 pangkat 2 sama dengan 0,0576. Nah, untuk menentukan keseluruhan SXY, XXX sama dengan kita menjumlahkan keseluruhan hasil dari pengurangan ini yang dipangkatkan, keseluruhan akan kita jumlahkan. Jadi 1,537 ditambah 0,3136 ditambah 1,537 ditambah 4,6656 ditambah 0,0576 yaitu hasilnya 8,112. Nah, langkah ketiga yaitu menghitung XY. Rumus XY yaitu XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Nah, di sini sama aja kita tinggal masukin data yang sebelumnya yaitu
data dari SXX seperti sebelumnya saya jelaskan, ini ini data yang saya ambil dari variabel X atau variabel bebas, dikurangin dengan hasil keseluruhan rata-rata dari variabel X-nya. Selanjutnya, kita tinggal mencari hasil dari Y-nya. Nah, Y-nya kita ambil dari data yang kita ambil sebelumnya, dikurangi dengan hasil keseluruhan rata-rata dari variabel Y-nya atau variabel terikatnya. Jadi langsung aja kita masukin 61,6 dikurang 65,92, hasilnya itu min 4,32. 68,3 dikurang 65,92 yaitu hasilnya 2,38. 55,1 dikurang 65,92 hasilnya min 10,82. 77,6 dikurang 65,92 hasilnya 11,68. 67,0 dikurang 65,92 hasilnya 1,08. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan keseluruhan hasil dari variabel X dan variabel Y-nya. Sekarang di sini kita akan mengalihkan variabel X dan variabel Y-nya. Nah, di sini hasil dari X-nya yaitu min 1,24 dan hasil dari Y-nya 4,32. Jadi hasil perkaliannya yaitu 5,3568. Nah, begitupun selanjutnya 0,56 dikali 2,38 sama dengan 1,3328. Selanjutnya min 1,24 dikali min 10,82 hasilnya 13,4168. Selanjutnya 2,16 dikali 11,68 sama dengan 25,2288. Yang terakhir yaitu min 0,24 dikali 1,08 sama dengan min 0,2592. Nah, selanjutnya kita mencari, di sini kan angka 3 kita mencari SXY-nya. Nah, hasil dari SXY-nya itu penjumlahan dari keseluruhan hasil dari perkalian variabel X dan variabel Y-nya. Nah, di sini kita masukin nilainya 5,3568 ditambah 1,3328 ditambah 13,4168 ditambah 25,228 ditambah min 0,2592. Hasilnya yaitu 45,076. Nah, yang terakhir, langkah terakhir itu menghitung betanya. Nah, menghitung betanya itu memakai rumus, bukan rumus sih sebenarnya, rumus XXY dibagi dengan variabel SXX. Jadi hasil dari menghitung SXY dengan kita bagikan dengan hitungan SXX. Jadi masukkan nilainya yaitu SXY hasilnya 45,076 dibagi dengan 8,112. Hasilnya yaitu 5,567. Nah, di sini kita disuruh bandingkan B1 di atas dengan koefisien jam belajar pada model 1 yang memakai seluruh 20 amatan. Jelaskan mengapa keduanya tidak harus sama persis. Nah, dari sini kita melihat bahwa data dari yang kita hitung tangan tadi ini dan kita bandingkan dengan model 1 yang ada di sini. Ini. Nah, hasil perbandingan saya yaitu nih, koefisien jam belajar di model sederhana adalah 3,65, sedangkan di model berganda nilainya 3,47. Perbedaan ini wajar karena model sederhana hanya melihat hubungan berganda juga hubungan langsung antara jam belajar dan nilai, sementara model satu berganda juga mempertimbangkan jumlah tugas dan jadi, dari praktikum ini saya belajar bagaimana melakukan perhitungan regresi secara manual, kemudian memahami bagaimana variabel kategori dapat digunakan dalam regresi melalui Popo Boneka. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.